Anda malah berhutang ke tempat yang lain untuk menutupi hutang ini. Dan hutang itu meledak dalam waktunya. Berapa banyak anggota keluarga Anda yang Anda korbankan karena hutang Anda? Hidup itu sebenarnya murah kok. Yang bikin mahal itu adalah label dan merek. Jangan takut malu Anda dikatakan hidup sederhana, tapi malulah ketika Anda pura-pura kaya. Halo, selamat malam. Ya, dengan Semar ya, Semar apa ini nama akunnya? Terima kasih sebelumnya sudah sering komen di channel YouTube saya. Profesinya apa, Bang? Jualan bubur ayam, Bang. Usaha sendiri ya? Ya, udah sendiri. Semangat, Bang. Pinjolnya gimana? Nah, baik, Bang. Aduh. Galbe. Galbe buat beli apa? Buat beli bentor. Apa, Bang, pesan dan kesannya buat BTT ke depannya? Pesan dan kesannya ya. Pesannya terus semangat konten. Bang, terus kebaikan. Jangan pernah nyerah terus. Beri semangat buat rekan-rekan yang ya saya juga jadi tambah semangat menjalani hidup. Jadi fokus kehidupan saya jadi fokus kerja saya lihat apa. Lupakan pinjol dan kembali menata kehidupan Anda, memajukan kehidupan Anda menjadi lebih layak lagi. Terima kasih ya, Bang, sudah sering komen di channel YouTube saya. Hadiah ini mungkin gak seberapa, tapi mudah-mudahan hadiah ini bisa membantu Anda dan menjadikan Anda lebih semangat lagi dalam menghadapi kehidupan ini. Sekian ya, Bang, saya akhiri dulu. Salam lumer. Oke, thank you. Halo guys, welcome back to my channel. Dalam kesempatan kali ini atau video kali ini, saya mengajak Anda semua untuk melihat pinjol ini dari sudut berbeda, sehingga Anda memiliki sebuah pengetahuan dan Anda menjadi smart people yang memutuskan segala sesuatu dengan suatu pertimbangan yang matang. Sebelum saya lanjutkan video ini, ketika Anda menemukan video ini bermanfaat untuk Anda, silakan tekan tombol like, subscribe, komen, dan tekan tanda lonceng agar Anda bisa mengetahui video-video terupdate dari channel ini dan memberikan saya semangat lagi mengarahkan channel ini menjadi sarana edukasi, didikasi, pengetahuan seputar masalah pinjaman online ataupun finansial yang lainnya. Apa yang saya sampaikan ini pasti pernah terjadi dalam kehidupan Anda masing-masing. Hutang ini sebenarnya fungsinya untuk membantu cash flow kita, untuk mendapatkan sesuatu yang kita butuhkan. Dan kenapa kalian harus berutang? Ada 3 penyebab yang akan saya bahas di sini. Yang pertama, karena musibah. Musibah ini adalah kejadian yang menimpa manusia apa aja yang tidak dikehendaki olehnya. Ketika kita mendapatkan suatu musibah, yang kita bisa lakukan adalah kita cukup sabar dan ikhlas, karena musibah ini adalah sebuah hadiah dari Sang Pencipta. Kita harus memaknai apa di balik musibah ini. Yang kedua adalah gengsi. Ini yang menarik. Gengsi dong. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, gengsi ini diartikan sebagai harga diri, martabat, dan kehormatan. Namun, dalam prakteknya kehidupan sehari-hari, kadang kita tidak bisa membedakan antara harga diri dan gengsi. Ada satu benang merah yang membatasi antara sebuah gengsi dan harga diri. Saya akan bedah di sini apa itu gengsi dan apa itu harga diri dalam pelaksanaan kehidupan Anda. Harga diri ini berdasarkan kesadaran. Kita sadar kalau
kita bukan anak orang kaya ataupun orang berada. Makanya ketika kita tidak mau menjadi beban buat orang tua kita, harus terjun untuk bekerja, untuk membantu perekonomian keluarga kita. Berbeda dengan gengsi. Gengsi ini butuh sebuah pengakuan. Ketika Anda membutuhkan sebuah pengakuan, Anda tahu keadaan orang tua Anda tidak mampu. Akhirnya Anda memaksa orang tua Anda untuk membelikan sebuah keinginan Anda. Misalnya, saya tidak mau sekolah ketika saya tidak dibelikan sebuah motor. Begitu juga dengan penerapannya kita dalam sebuah hutang. Kita sadar kalau kita tidak memiliki kemampuan bayar. Tapi ketika gengsi ini menyelimuti Anda, maka Anda malah berhutang ke tempat yang lain untuk menutupi hutang ini. Padahal seharusnya hutang dari awal ini harus Anda selesaikan. Harga diri adalah kejujuran. Ketika kita tidak memiliki kemampuan bayar, kita pun harus jujur ke orang-orang di sekitar kita, ke kerabat kita, ataupun orang-orang yang di lingkup rumah, ataupun ke keluarga kita. Jangan Anda menutupi sebuah kebohongan. Karena memang saya akui kejujuran itu pahit, tapi yang pahit itu menyembuhkan. Banyak orang yang harus berhutang ini, dia tidak mau jujur ke pasangannya, orang tuanya, ataupun yang lainnya. Tapi ketika Anda tidak mau jujur dan hutang itu meledak dalam waktunya, berapa banyak anggota keluarga Anda yang Anda korbankan karena hutang Anda? Jadi harga diri di sini adalah sebuah kejujuran. Karena bagi saya kejujuran itu adalah sesuatu yang istimewa. Berbeda dengan gengsi. Gengsi ini sebuah kebohongan. Untuk kita diakui, kita harus rela berbohong. Walaupun dalam status sosialnya kita ini pas-pasan. Ketika Anda berkumpul dengan teman-teman Anda ataupun siapapun, dan kalangan itu memiliki perekonomian yang katakanlah menengah lah, Anda harus upgrade apa itu kendaraan Anda, terus handphone Anda untuk menyamakan level dengan mereka. Ini kan suatu kebohongan supaya Anda disetarakan. Tapi dalam kenyataannya pahit. Hidup itu sebenarnya murah kok. Yang bikin mahal itu adalah label dan merek. Jangan takut malu Anda dikatakan hidup sederhana. Tapi malulah ketika Anda pura-pura kaya. Harga diri dibayar dengan usaha dan kerja keras. Ketika Anda punya mimpi dalam hidup, saya yakin untuk mewujudkan mimpi itu butuh proses yang panjang dan tidak mudah. Anda berupaya sekuat tenaga dan memaksimalkan semua potensi Anda untuk Anda meraih sebuah mimpi itu. Berbeda dengan gengsi. Gengsi ini dibayar dengan cicilan dan hutang. Kadang untuk kita memenuhi lifestyle kita, kita harus rela berhutang dan kita harus rela mencicil. Selalu saya tekankan kepada Anda sekalian, ketika Anda membeli sesuatu, saya sangat sarankan Anda membeli sebuah fungsi, bukan gengsi. Apapun yang Anda beli hari ini dengan keadaan berhutang, bukan berarti saya tidak memperbolehkan Anda berhutang, boleh. Tapi ketika Anda membeli sebuah fungsi, itu sudah sangat tepat. Tapi ketika Anda membeli yang lain,
apakah di era mendatang yang Anda beli ini harganya bisa meningkat atau tidak. Ini yang Anda harus cermati. Saya mengajak pinjol lovers untuk Anda masing-masing introspeksi diri. Apakah yang saya sampaikan ini pernah terjadi dan Anda terapkan dalam kehidupan Anda, supaya Anda bisa merubahnya menjadi yang lebih baik. Yang ketiga adalah spekulasi. Spekulasi ini adalah pendapat atau dugaan yang tidak pasti, atau istilahnya untung-untungan atau gambling. Banyak orang yang jatuh karena hutang karena sebuah spekulasi ini, termasuk saya sendiri. Pada waktu saya usaha, saya tidak punya market sama sekali, dan saya tidak tahu bagaimana saya memenangkan market share dalam suatu kompetisi berusaha ini. Apalagi kehidupan kita harus kejar oleh jatuh tempo. Sama halnya dengan orang berhutang. Ketika Anda mengambil opsi hutang ini dibayar dengan hutang itu, berarti Anda melakukan sebuah spekulasi. Tapi Anda tidak tahu efek ke belakangnya ini bagaimana. Karena spekulasi ini adalah sebuah gambaran yang tidak pasti. 3 alasan ini yang menyebabkan Anda berhutang. Coba Anda flashback ke masa lalu Anda. Bagaimana keadaan Anda ketika Anda tidak mempunyai hutang satupun dalam kehidupan Anda? Apakah hati Anda tenang? Apakah diri Anda damai? Apakah kehidupan Anda tentram? Itu semua yang tahu adalah Anda sendiri. Sekian video dari saya. Mudah-mudahan video ini memberikan sebuah pengetahuan baru dan memotivasi Anda, mengedukasi Anda, supaya Anda lebih berhati-hati dalam memutuskan segala sesuatu. Saya Pablo. Thank you for watching. See you next video. Salam Lumer.